Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam ini mengajarkan kita untuk menjaga agama kita, menjaga akal, harta, keturunan, juga menjaga jiwa, menjaga kehormatan. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah menjurus pada 5 penjagaan besar itu. Akidah harus dijaga, akal harus dijaga, harta harus dijaga, keturunan harus dijaga, jiwa juga harus dijaga. Maka Islam mewajibkan semua pemeluknya untuk berdakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memagari akidah diri dan keluarga masyarakat. Masing-masing beban yang paling nyatanya itu menjaga dirinya dan keluarganya. Apabila dia punya kapasitas yang cukup, maka dia dikasih beban untuk menjaga iman tetangga, masyarakat sekampung, masyarakat dalam satu negara itu. Nah, masing-masing diberi tugas yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Untuk urusan ini ada hukum-hukum yang diberlakukan. Bagaimana hukumnya orang yang murtad di dalam negara Islam? Bagaimana juga orang yang masuk ke dalam agama Islam? Ya, semuanya itu dikasih aturan-aturan yang semuanya menjurus pada bagaimana manusia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal pikirannya, maka diberi aturan agar akal itu tetap sehat, minuman-minuman yang merusak akal, tontonan-tontonan yang merusak akal, seperti film-film horor dan seterusnya, itu satu hal yang dilarang, haram hukumnya. Tontonan-tontonan yang membuat mental manusia ini rusak, aksi-aksi, pertunjukan-pertunjukan yang bisa hancur otak para pelakunya, itu dilarang. Ya, seperti olahraga gulat yang bisa menghancurkan kepala orang yang ditinjunya, yang dipukulnya, itu tidak boleh. Bacaan-bacaan yang bisa mencuci otak pembacanya dilarang. Ya, sebaliknya Islam ini menganjurkan umatnya untuk memiliki wawasan yang luas, menjadi manusia yang cerdas secara akal, luas secara ufuk berpikir. Ya. Hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang mengganggu kesehatan otak dikasih hukum. Minum, mengkonsumsi barang-barang yang merusak pola pikir manusia, itu pelakunya akan dikasih hukuman berat. Apabila itu sudah masuk pada merusak bumi, merusak masyarakat luas, maka hukumannya akan lebih berat lagi. Dari 80 kali cambuk menjadi dibunuh, disalib, atau dibuang di daerah yang terpencil, yang tidak memungkinkannya bisa interaksi dengan masyarakat secara bebas, ya, dan dia tidak bisa mengganggu siapapun, ya, kecuali dirinya untuk bertobat.
Islam mengajarkan manusia untuk menjaga hartanya. Boleh di dalam Islam manusia menjadi kaya sekaya-kayanya, tetapi diatur agar semuanya diperoleh dengan cara yang halal, dan apabila dia memperoleh dengan cara yang tidak halal, maka dua hukumannya, hukuman dunia, hukuman akhirat. Di dunia, apabila dengan cara pencurian, dengan cara pembegalan, dengan cara korupsi dan seterusnya, semuanya diatur. Potong tangan, ya disalib, potong tangan kanan, potong kaki kiri, atau tangan kiri, kaki kanan secara silang, disalib, dibuang, itu semuanya ada aturan. Ya, sehingga hukum itu memiliki wibawanya dan memberikan efek jera. Islam juga mengajarkan kepada manusia agar menjaga kesucian keturunannya. Maka hal-hal yang mengarah pada perzinaan dilarang. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan untuk hal yang sensitif seperti ini, diberikan aturan-aturan yang sangat ketat. Orang tidak boleh menuduh orang lain mengatakan berbuat zina, kecuali dengan membawa 4 orang saksi, atau ada bukti. Ya, maka seorang yang menyebarkan berita bahwa si fulan telah melakukan A, B, C, D, melakukan perzinaan, maka dia akan dicambuk 80 kali. Apabila dia tidak membawa bukti. Dan akan disematkan kepadanya predikat seorang fasik yang kesaksiannya tidak akan diterima untuk selama-lamanya kecuali apabila dia bertobat dan masyarakat mengakui bahwa dia adalah orang yang bertobat. Masalah yang sensitif ini seringkali terjadi di tengah masyarakat, apalagi di negara yang hukum bagi para penyebar berita perzinahan itu tidak ditegakkan, atau sepertinya tidak ada. Koran-koran, majalah-majalah, media-media cetak elektronik dengan sangat bebasnya memberitakan bahwa si fulan, si fulana, dan seterusnya berbuat cabul, berbuat zina, dan seterusnya tanpa adanya 4 orang saksi dibiarkan. Justru itu dijadikan sebagai konsumsi masyarakat yang bagi mereka itu memperkaya atau bisa bikin kaya mereka yang menyebarkannya. Satu hal yang sangat keji sekali. Di dalam Islam tidak boleh berita buruk itu disebarkan, karena itu akan merusak kesucian akal, kesucian hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk qadzaf atau termasuk hukum menuduh berzina kepada orang lain, apabila dia mengatakan, tuh orang yang suka main perempuan, tuh orang yang suka main laki-laki, ya main perempuan, main laki, gonta-ganti perempuan, gonta-ganti lelaki. Itu kalimat-kalimat yang secara sangat jelas bahwa bukan saja berbuat zina, tapi berkali-kali. Karena itu mengarah pada perzinahan. Atau si fulan atau si fulana itu terkena penyakit kelabit. Itu tidak ada lagi, ya, kecuali karena manusia itu suka melacur, suka jajan. Dan itu adalah satu tuduhan yang sangat keji sekali. Ya, pelakunya harus dicambuk. Yang menuduh itu harus dicambuk 80 kali. Di tengah-tengah masyarakat yang saleh. Semua orang harus menyaksikannya. Kecuali kalau dia membawa bukti.
Itu. Ya, ada. Dan itu efeknya sangat luas sekali. Ya, penghinaan itu sebentar lagi, penghinaan itu, pelecehan, menuduh manusia berbuat kotor, itu sama saja dengan karakter assassination. Ya, pembunuhan karakter. Nah, mengarah pada pembunuhan jiwa, penghilangan nyawa manusia, ya maka ada hukumnya tersendiri. Ya, mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, ya nyawa dengan nyawa, kecuali apabila dimaafkan atau minta ganti rugi. Itu di dalam Islam itu. Nah, kita sekarang ya di satu bab. Nah, di satu bab